Halo semua, kali ini saya akan berbagi penjelasan singkat ya mengenai cara negosiasi dengan seller ya. Cara negosiasi dengan seller di Alibaba 1688, Tmall, Taobao atau dari marketplace lainnya yang ada di Cina. Nah, tapi di sini saya akan memberikan contoh saja ya. Kalian bisa bernegosiasi dengan keinginan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan pada seller, kalian bisa lakukan sendiri. Dan nanti ingat ya, translate ke bahasa atau ke bahasa Cina atau bahasa Inggris ya. Untuk di Cina itu banyak juga yang tidak mengerti bahasa Inggris sellernya, terutama di 1688 ya. Di 1688 itu terkadang nggak ada yang tidak mengerti bahasa Inggris. Mereka membalas chatan kita itu menggunakan bahasa Cina. Tapi kalau untuk di Alibaba itu rata-rata itu mengerti bahasa Inggris. Kalian bisa translate sendiri ya. Kalian bisa sesuaikan. Misalkan seller kalian tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, ya kalian translate ke bahasa Cina. Di sini saya hanya ingin memberikan contohnya saja, seperti ini cara negosiasinya ya. Nah, untuk kalian bisa buat sendiri atau kalian bisa mengikuti cara negosiasi seperti ini. Oke, kita langsung saja ya. Seperti ini kalian bisa bertanya ya untuk di awal, halo, berapa harga barang ini? Nah, terus berapa kilogram barang ini? Kalian bisa tanyakan berapa kilogram jika kalian ingin mengirimkan melalui pesawat ya, karena pesawat itu hitungannya kilogram. Selanjutnya, berapa ukuran kemasan barang ini? Panjang kali lebar dan tinggi. Nah, tujuan kita untuk menanyakan panjang, lebar, dan tinggi ini karena kita kan ingin mengirimkan via laut kan. Kalau ingin melalui via laut, kita tanyakan panjang, lebar, dan tinggi agar kita bisa merinci berapa cbm nantinya ya, 0,1 cbm. Misalkan nih sepatu dengan kotaknya, atau misalkan lagi yang jam tangan dengan kotaknya. Kalian bisa rincikan, nanti bisa dirincikan untuk menghitung berapa cbm. Nanti saya buatkan untuk video selanjutnya bagaimana sih misalkan jam tangan ada kotaknya itu di dalam kardus 0,1 cbm itu kira-kira dapat berapa buah pieces. Nah, nanti saya buatkan video untuk selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kalian bisa tanyakan bagaimana kualitas barang ini. Nah, perlu dan penting sekali ini ditanyakan dengan seller di Cina. Mereka itu nggak bohong. Mereka kalau saya pribadi belum pernah saya mendapatkan kebohongan dari mereka ya. Mereka itu selalu jujur dengan kualitas barang mereka. Misalkan mereka merasa kualitas mereka itu kurang sesuai, mereka akan memberikan atau merekomendasikan toko yang lain. Misalkan nih saya tanya, apakah barang Anda ini benar-benar perak? Nah, misalkan mereka tadi tidak sesuai dengan pertanyaan kita atau merasa barang mereka tadi bukan perak, maka mereka tadi akan memberikan. Biasanya seperti itu. Mereka akan memberikan jika Anda menginginkan perak 100%, silahkan melalui toko ini. Nah, seperti itu ya biasanya. Nah, tapi untuk kualitas mereka biasanya tidak bohong. Mereka biasanya memberikan bahwa kualitas barang kami grade A atau nomor 1 atau seperti apalah ya. Kalian bisa, ada juga yang membalas bahwa kualitas barang kami sesuai dengan harga. Jadi kalau misalkan harga murah ya artinya kualitas sama seperti harga itu ya. Selanjutnya, kalian bisa tanyakan bahan apa saja yang digunakan pada barang ini ya. Bahan apa yang digunakan pada barang ini, seperti contoh baju atau tas. Kalian bisa tanyakan bahan apa yang digunakan dalam pembuatan barang tersebut. Dan tanyakan apabila saya membeli barang ini menggunakan kemasan yang berukur 50 cm dikali 50 cm dikali 40 cm, berapa banyak barang ini bisa dimuat dalam kemasan tersebut. Nah, kenapa saya biasa menanyakan seperti ini? Karena 50 dikali 50 kali 40 itu hitungan 0,1 cbm. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira kalau saya ingin membeli barang ini, kalau dimuat di dalam kemasan yang berukur seperti ini, saya akan mendapatkan berapa barang. Nah, seperti itu. Saya biasa tanyakan seperti itu kepada seller.
Nah, selanjutnya, apabila saya ingin membeli barang ini sebanyak 1000 buah, apakah bisa dimuat dalam kemasan ini ya? Dalam kemasan ini kemasan dengan ukuran 50 cm kali 50 cm dikali 40 cm. Nah, dia akan memperkirakan biasanya ya. Biasanya dia akan memperkirakan, dan biasanya misalkan nih perkiraan dia 1000 itu muat, maka dia akan memberitahu kita bahwa barang tersebut 800 buah bisa dimuat di dalam kemasan ini. Biasanya balasan mereka seperti itu ya. Selanjutnya, apabila saya membeli barang ini sebanyak 500 buah, berapa harganya? Nah, kalian tanyakan di situ kan, mungkin nanti kalian akan mendapatkan harga yang spesial. Selanjutnya, jika saya ingin membeli barang ini sebanyak 100 buah, apakah saya akan mendapatkan harga spesial? Nah, ini ya, kita tujuan menanyakan ini agar kita tadi mendapatkan harga yang lebih murah lagi ya, seperti itu. Selanjutnya, berapa biaya kirim ke alamat saya? Nah, nanti seller pasti akan bertanya kepada kita akan dikirim kemana. Nah, sebelumnya kalian harus cari tahu dulu dengan forwarder kalian. Tanyakan alamat gudang forwarder kita di Cina itu di mana. Tanyakan sama forwarder yang ingin kita gunakan. Nah, contoh forwarder yang sudah saya rekomendasikan sebelumnya itu kan di Wilopo, itu dikasih pada saat kita mendaftar di Wilopo itu kita dikasih gudang kita yang bisa kita gunakan di Cina. Nanti kita tanya sama si seller, kalau barang ini dikirim ke alamat saya di kalian copy saja alamatnya, kalian kirim ke sellernya, nanti diperhitungkan oleh seller berapa biayanya kan. Nah, oke, selanjutnya, apakah Anda bisa memberi saya bonus gratis biaya kirim? Nah, tujuan kita untuk bertanya seperti ini agar kita tadi mendapat bonus gratis kirim. Lumayan, karena biasanya dari seller ke gudang itu sekitar 30 sampai 50 ribu ya. Terkadang ada juga yang cuma 15 ribu ya, tergantung jarak ya dengan gudang kita. Nah, jika sudah sepakat, ini biasanya di Alibaba ini ya. Kalau di 1688 itu juga bisa ya. Nah, kalian bisa tanyakan ya. Jika kalian sudah sepakat dengan seller bahwa kalian ingin membeli barang tersebut sebanyak sekian-sekian, kalian bisa tanyakan, kalian bisa katakan, tolong kirim kepada saya invoice dan packing list. Nah, agar nanti kalian itu bisa melihat berapa biaya total pembayaran untuk barang kita tersebut dan packing listnya. Jadi ukuran barang tersebut itu berapa kemasannya kan. Jadi kita sudah tahu. Selanjutnya, tolong beritahu saya barang terbaru di toko Anda. Nah, ini ya harus juga ya, wajib juga kita tanyakan kepada mereka. Karena ini penting ya untuk bisnis kita di Indonesia, karena kita mencari barang-barang yang tren. Biasanya barang yang tren di sana di Cina itu belum ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya berasal dari Indonesia. Tolong beritahu saya barang apa yang paling laris di Cina saat ini. Nah, kalau ini ya ada yang mereka merekomendasikan, ada juga tidak ya. Nah, kalau misalkan barang tersebut tidak ada di tokonya, biasanya mereka tidak merekomendasikan. Nah, ada juga yang baik, ada seller yang baik, mereka kasih tahu. Bahkan kita dikasih tokonya, link tokonya itu dikasih oleh mereka. Ini kata, nah kita tinggal klik saja. Ya, biasanya seperti itu. Ada juga yang tidak. Nah, kalian bisa coba saja ya, iseng-iseng. Nah, oke ya, mungkin itu saja ya yang ini perlu saya sampaikan kali ini. Dalam penjelasan singkat kali ini saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Kalian bisa praktekkan ya. Intinya ya, untuk impor ini harus komunikasi itu harus aktif ya. Komunikasi dengan seller itu wajib aktif. Kalian bisa komunikasi, terserah mereka juga tidak keberatan, mereka akan membalas komunikasi kita. Nah, kalian bisa lakukan dengan catatan kalian harus translate ya, sesuaikan dengan keinginan mereka.
Kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris, kalian harus translate ke bahasa Cina. Kalau mereka bisa bahasa Inggris, ya lebih bagus. Kita hanya translate ke bahasa Inggris. Karena pada saat kita translate itu, terkadang kalau misalkan kita translate ke bahasa Cina, kadang-kadang mereka itu kalau misalkan tulisan kita itu tidak benar ya, bukan ditulis dengan bahasa Indonesia yang benar, kadang-kadang artinya beda. Jadi untuk penulisan, bertanya kepada seller di Cina itu wajib ya, wajib kalian ketahui sebelumnya bahwa untuk penulisan itu gunakanlah bahasa Indonesia yang benar ya. Jangan gunakan bahasa yang gaul. Kalau kalian gunakan bahasa yang gaul, mereka gak ngerti. Nah, oke ya, itu saja. Mungkin nanti saya akan beritahu mengenai cara menghitung yang misalkan panjang kali lebar kali tinggi tadi ya. Oke ya. Oke, cukup itu saja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.